aku sadar gitu kalau nyawaku ini bisa diambil Allah kapan aja. Beri aku petunjukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Gladys Larasati. People used to call me Gladys, and I'm one of the alumni of Junior High Global Islamic School batch 2019. Currently, I'm studying at Universitas Gadjah Mada, majoring at law. Now, I'm gonna tell you guys my hijab journey. So it all started on 2019. Aku memutuskan untuk berhijab itu saat bulan November atau Oktober 2019. Aku tanamkan pada diriku dari dulu, aku akan memakai hijab itu karena kemauanku, karena hati aku, dan karena Allah. Jadi bukan karena paksaan, disuruh, atau apalagi mau ikut teman gitu. Karena aku takut di saat aku melakukan sesuatu alasannya bukan karena Allah, jatuhnya akan gak ikhlas dan nanti aku akan lepas hijab lagi gitu. Long story short, aku berada di titik dimana aku ngerasa banyak banget orang yang aku kenal atau orang yang aku tahu gitu dipanggil Allah wafat. Lalu aku sadar gitu kalau nyawaku ini bisa diambil Allah kapan aja. Bisa saja Allah ini memberi aku hidup, kesempatan untuk hidup lebih panjang untuk aku memperbaiki diriku atau bertaubat. Di situ aku mikir keras gitu. Terus aku juga sempat ngobrol sama temanku yang cukup paham dengan hal-hal seperti ini. Terus kata dia, gak apa-apa, pelan-pelan aja dulu, berdoa, minta petunjuk. Pada saat itu aku sering-seringin berdoa sama Allah. Aku berdoa, ya Allah tolong tuntun aku ke jalan yang benar, dan bawa aku ke jalan yang penuh dengan ridho dan berkah-Mu. Tolong beri aku petunjuk. Itu selalu aku berdoa. Tiba-tiba aku tuh setiap buka sosmed, explore Instagram aku tuh isinya dakwah-dakwah Islam. Terus ya, tapi aku baca, dan tiap aku buka internet tuh pasti ada hal-hal yang bersangkutan dengan hijab. Terus pakai hijab. Terus aku berdoa. Tiba-tiba aku ngomong ke ayahku. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngomong kalau aku pengen pakai hijab. Lalu semua kaget, orang-orang di rumah kaget karena di keluarga pun, aku pun belum ada yang pakai hijab. Mama aku belum, kakak aku belum. Lalu mama aku nanya, ini kamu karena kebawa teman-teman kamu nggak? Aku jawab enggak, karena ini memang karena hati aku dan karena Allah gitu. Pada saat itu aku benar-benar takut dan aku sadar kalau aku ini butuh Allah, bukan Allah yang butuh aku, tapi aku yang membutuhkan Allah untuk hidupku. Wah, hijab ini benar-benar ngejaga aku dan memperlihatkan identitasku sebagai muslim. Dan yang terakhir, menurut aku impact terbesar dalam hidup aku semenjak aku berhijab itu adalah aku merasa Allah memudahkan segala urusanku, dan pelan-pelan satu persatu keinginanku mulai terwujud. Jadi dari dulu itu aku memang punya cita-cita kayak misalnya di bidang pendidikan atau prestasi aku, dan aku merasa semenjak aku berhijab itu keinginan yang aku inginkan dari sejak aku kecil itu mulai terwujud setelah aku berhijab. So I think that's all from me and about my hijab journey. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi para penonton yang belum berhijab. Diniatkan aja dulu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan jalan yang terbaik untuk niat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Narisa, bisa dipanggil Kaca, dan dulu aku di SMP itu sibuk OSIS dan juga tampil-tampil acara-acara gitu, dan sekarang aku kuliah di Universitas Indonesia jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama aku Latifa Aulia dan aku bisa dipanggil Tifa. Aku dari angkatan 13. Dan waktu SMP dulu aku sibuk tampil aja, gak ikut OSIS. Dan sekarang aku kuliah di Universitas Indonesia jurusan Matematika. Masya Allah, dua-duanya ini mahasiswi UI. Masya Allah, ini kakak-kakak yang harus dijadikan contoh. Nah,
Kakak Ica sama Kak Tifa. Nih Miss Mira mau tanya nih, waktu pas pertama kali kalian pakai jilbab itu kapan sih? Aku waktu pertama kali pakai hijab itu kalau nggak salah kelas 4 ya, tapi selang 2 minggu gitu. Jadi Tifa dulu baru aku pakai hijab gitu. Kalau aku dulu kan waktu itu aku ngeliat Tifa udah pakai hijab kan, terus banyak temen-temenku yang nanya kenapa kok Tifa pakai hijab kamu enggak gitu. Terus ya mungkin karena teman-teman banyak yang nanya dan mungkin aku keganggu kali ya saat itu, aku juga lupa, jadi aku mutusin buat pakai hijab. Tapi sebenarnya kalau keluar rumah juga masih belum 100% pakai gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kalian yang 100% pakai sampai keluar gitu sejak kapan? Iya, aku duluan gitu yang pakai. Waktu itu kan sempat kayak ada kondangan gitu ya, terus waktu itu aku pakai hijab, Tifa nggak pakai hijab gitu. Dan dari situ kayak yaudah deh aku lanjutin aja keluar pakai hijab gitu. Oh, berarti pas banget nih ya sama adik-adik sekarang yang kelas 7, 8, 9 gitu ya. Orang tua gimana waktu pas kalian memutuskan pakai hijab? Kan waktu itu masih SD. Oke aja, soalnya kan waktu itu mama kebetulan belum pakai hijab juga. Jadi baru aku sama Ica yang pakai hijab. Gitu. Oh gitu. Nerima aja. Oh, Masya Allah. Pas kalian sudah pakai hijab, apa sih perbedaannya menurut kamu? Sebenarnya ada bedanya sih, karena kalau misalkan di kalau di Indonesia kan negaranya mayoritas Muslim kan ya, jadinya kayak orang-orang jadi mungkin lihatnya lebih proper untuk dilihat gitu, nggak pakai baju yang terbuka atau apa gitu. Jadi kitanya untuk membawa diri kita jalan-jalan di luar itu jadi kayak lebih pede gitu aja sih sebenarnya. Kalau mau pakai hijab sebenarnya kalau kata orang-orang kan harus benar-benar niat dulu buat pakai hijab ya, baru kita pakai hijab. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan kita ada keinginan untuk menggunakan hijab tapi belum 100% yakin, dicoba aja dulu. Jadi kita akan terbiasa lama-lama, meskipun ya awal-awal kita ngerasa gerah lah atau ribet lah. Tapi menurut aku, selama kita belajar itu kan kita juga mengurangi dosa ya sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, bagi kalian yang belum mau berhijab tapi mau berhijab, coba dulu aja. Nanti selama masa pencobaan itu kalian bisa semakin lama semakin mantepin hati kalian untuk 100% pakai hijab. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang datang, ini datang menghampiri. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang mau datanglah tenang hari ini. Jauhkan ku dari sedih, aku merindu padamu. Jauhkan ku dari gelap itu, aku merindu padamu. Ya Allah, suaranya Kak Tifa sama Kak Ica mantap sekali, bagus suaranya, bikin merinding. Udah lama pasti ibu guru nih, guru-guru yang lagi lihat nih pasti flashback ya waktu Kak Ica sama Kak Tifa waktu SMP-nya kayak gimana. Keren banget ya. Semoga Kak Ica sama Kak Tifa sukses terus ya kuliahnya ya. Terima kasih sharingnya, terima kasih motivasi buat adik-adik semua di kegiatan Hijab Motion ya. Oke, terima kasih ya sayang ya. Terima kasih. Bye. Miss. Ya, sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.